Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas uji kompetensi turunan benzena ya. Kita masuk ke kelas 12. Kalian bisa buka buku Intan Pariwaranya. Kita masuk ke uji kompetensi. Nomor 1. Senyawa turunan benzena yang mempunyai rumus struktur sebagai berikut. Oke. Sebelumnya saya akan menuliskan prioritas ya. Prioritas gugus itu COOH lebih kuat daripada OH, lebih kuat daripada NH2, lebih kuat dari gugus alkil ya, lebih kuat dari gugus nitro, lebih kuat dari gugus golongan 7 ya. Nah, ini adalah prioritasnya. Dari sini kita sudah peroleh ada NH2. Nah, ini NH2. Lalu ini namanya CH3 dan C2H5 itu disebut alkil. Nah, ini adalah alkil ya. Alkil. Maka NH2 lebih kuat. Karena NH2 lebih kuat, maka NH2 itu nomor 1. Begitu. Ya, karena dia nomor 1, maka induknya adalah anilin. Tahu ya guys, apabila, ini nama-nama induk ya, saya sedang menulis nama-nama induk. Jika induknya adalah COOH, berarti namanya asam benzoat. Nah, kalau misalkan induknya itu ditempeli sama OH, itu namanya fenol ya. Kalau ada induk, ada gugus NH2, itu namanya anilin atau anilin. Lalu ada si gugus, misalkan alkilnya Mbak ambil CH3 ya, ini namanya toluene. Kalau misalkan ada benzena, ada gugus NO2, itu namanya nitrobenzena. Nah, ini contoh nama-nama induk. Nah, karena di C ke-1 itu ada NH2, maka kita cari induk yang NH2. Namanya anilin. Tata nama benzena, ini namanya saya tulis di sini ya. Tata nama benzena yang belakang itu nama induk. Nah, berarti kita cari yang belakang anilin. Maka ini salah, ini salah. Begitu ya. Lalu kita penomoran yuk. Selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sebagai cabang nih, berarti ada metil. Pokoknya, yang selain nomor 1 itu sebagai cabang. Ini berarti ada CH3 di C kedua, maka dia sebagai cabang. Ini berarti di C ketiga ada C2H5, maka C2H5 juga sebagai cabang. C2H5 itu adalah etil. Lalu penamaan sesuai dengan abjad. E sama M duluan E ya. Maka di C ketiga ada cabang etil. Di C kedua ada cabang metil. Inilah namanya. 3 etil, 2 metil, anilin. Paham ya, Dik ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan reaksi tersebut, komponen X, Y, dan Z yang tepat adalah. Nah, ini ada sebuah benzena. Lalu disubstitusi ya. Ini namanya alkil. Maka nanti ya yang C-nya 3, 1, 2, 3. Berarti X adalah gugus pensubstitusinya ini nih guys, ini nih. Yang C-nya 3. Nah, ini kan coba kita cek ya. Ini C-nya 3, 1, 2, 3. Nah, nanti plus Cl ya. Oke nih, bener sih sementara. Ya, itu bener ya. Ini salah karena C-nya ada 2. Ini salah, ini salah, salah. Ini berapa C-nya? 1, 2, 3. Ya, benar ya. Berarti kalau enggak A ya E. Oke, lanjut. Kalau untuk gugus alkil, ini berarti namanya alkilasi ya. Saya untuk menulis X ya. Kalau untuk gugus alkil, ini berarti kan C3H berapa nih? H7 ya, C3H7. Nah, biasanya nanti ditempeli oleh golongan 7. Ya. Nah, nanti golongan 7, ini berarti X-nya mengandung golongan 7, berarti yang benar adalah poin A ya. Nah, lalu reaksinya kayak gini guys. Benzena, itu kan artinya di sini ada H ya. Direaksikan dengan alkilasi ya. Nah, berarti ada C3H7Cl. Nanti Cl-nya lepas, nanti H plus-nya lepas ya. H plus sama Cl- nanti menjadi HCl. Lalu, ini nih si C3H7-nya, alkilnya, menggantikannya berarti reaksi substitusi ya. H yang lepas digantikan oleh si alkil ini C3H7. Begitu guys ya.
kurang lebihnya. Maka untuk poin Z-nya, Z itu adalah hasil sampingnya adalah HCl. Oke ya, ini Y-nya, katalisnya itu adalah AlCl3. Inilah reaksi alkilasi. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut, pernyataan yang benar mengenai sifat benzena. 1. Bersifat toksik. Ya, betul ya. Beberapa turunan benzena itu uapnya itu bersifat toksik dan sedikit karsinogen ya. Maka jawaban 1 itu betul. Apakah larut dalam air? Benzena larut dalam pelarut organik ya. Benzena itu larut dalam senyawa organik atau pelarut organik. Contohnya diethil ether heksana. Tetapi tidak larut dalam air. Maka ini salah. Dapat dioksidasi oleh Br2. Benzena tidak dapat dioksidasi oleh Br2. Nah, jadi benzena itu tidak dapat dioksidasi. Oleh siapa? Oleh Br2, H2O, dan KMNO4. Ya, berarti ini salah. Selanjutnya, lebih mudah mengalami substitusi daripada adisi. Betul banget ya. Nah, contohnya kayak alkilasi, sulfonasi, nitrasi, itu adalah contoh reaksi substitusi pada benzena. Paham ya? Jawaban yang tepat itu adalah 1 dan 4. Kita lanjut ke soal nomor 4. Senyawa turunan benzena yang dapat memerahkan lakmus biru, maka benzena yang bersifat asam, itu ada 2 ya, yaitu fenol dan asam benzoat. Terus apa lagi? Bereaksi dengan alkohol menghasilkan senyawa ester. Nah, ini senyawa apa ya? Ya, senyawa benzoat. Ya, jawabannya asam benzoat. Jadi, asam benzoat, kalau bereaksi dengan alkohol, ini kan ada gugus asam karboksilat ya. Kalau bereaksi dengan alkohol, nanti adalah reaksi esterifikasi, menghasilkan ester. Begitu. Dan melepas air. Gitu ya. Maka senyawa yang kita maksud turunan benzenanya adalah asam benzoat. Oke, lanjut. Nomor 5, perhatikan persamaan reaksi berikut. Ya, ini berarti reaksi alkilasi kembali ya, ini gugus alkilnya, ini adalah X-nya. Maka nanti kayak gini reaksinya ya, D. Ini ada benzena, saya kasih H di sini, ditambah dengan CH3Cl. Nah, nanti kan H plusnya lepas, Cl min lepas, menghasilkan HCl. Nah, lalu CH3-nya mensubstitusi ke sini. Nah, menggantikan H yang lepas. Maka menjadi, nah, ini namanya toluena. Ya, oke, berarti X yang dimaksud itu adalah toluena ya. Manakah pernyataan yang benar? Apakah toluena, X itu kan toluen ya, apakah CH3, apakah toluena yang terbentuk adalah anilin? Salah ya, harusnya toluen, bukan anilin. Senyawa X larut dalam air, tetapi tidak larut dalam ether. Benzena itu sukar larut dalam air, salah. Senyawa X dapat dioksidasi menggunakan serbuk KMNO4. Senyawa X ini salah ya. Senyawa X tersebut dapat dihasilkan melalui reaksi Fitting. Ya, ini betul. Ini hafalan ya, Dek ya. Yang namanya pembentukan toluen atau metilbenzena itu dapat diperoleh menggunakan reaksi, bisa menggunakan reaksi Friedel-Crafts dan reaksi Fittig. Fittig ya. Iya, begitu. Jadi poin D itu betul. Kalau reaksi Fittig kayak apa sih, Mbak? Kayak gini, guys. Ada suatu benzena atau klorobenzena, direaksikan dengan Na dan CH3Cl. Nah, ini akan menghasilkan toluena dan NaCl. Nah, inilah toluen ya. Jadi toluen itu bisa diperoleh menggunakan reaksi Fittig. Ini reaksinya. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Senyawa Y dan jenis reaksi tersebut berturut-turut adalah, nah, ini adalah asetofenon.
ya. Ini ada asil keton di sini ya. Ini namanya asil keton. Maka ini adalah suatu reaksi asilasi, yaitu reaksi substitusi atom H oleh gugus RCO. Jadi Y di sini itu adalah RCO. Nah, disubstitusi oleh RCO. Nah, di sini nanti yang disubstitusi adalah atom H pada benzina. Disebut reaksi asilasi ya. Ini menghasilkan gugus asil di sini. Terus yang ditanya apa sih, Dek? Oh, Y-nya. Nah, Y-nya berarti ini ya, mengandung RCO. Dan reaksinya asilasi dulu ya. Maka ini salah, ini salah, ini salah. Oke. Dan gugus pensubstitusinya, Y-nya itu adalah asetil klorida. Nah, jadi reaksinya kayak apa sih, Mbak? Jawabannya mana ya? Jawabannya A ya, Dek ya. Nah, kita akan buatkan reaksinya dulu. Ini ada benzina. Y-nya itu adalah asetil klorida ya. Kayak gini bentuknya. CH3COCl. Nah, nanti dengan katalis AlCl3. Lalu, di sini H-nya lepas. Ya. Cl-nya lepas. Nanti menjadi HCl. Nah, lalu ini sisa ini dia mensubstitusi H yang sudah lepas masuk ke sini. Nah, menghasilkan COCH3. Nah, paham ya? Inilah reaksi asilasi. Ini hafalannya, Dik ya. Oke, semangat ya, Dik ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Senyawa isopropil benzina. Oke, berarti kita punya benzina nih. Nah, isopropil kayak apa, Mbak? Inilah isopropil. Nah, ini isopropil. Isopropil benzina. Maka ini salah. Nah, ini betul nih. Ini salah, ini salah, ini salah. Ini ada OH nih, bukan. Jawabannya adalah poin B. Lagi kok lurus, Mbak? Nah, coba nih kita lihat. Kalau saya jabarkan di sini. Nah, ini kan sama jadi ada CH ya, ke samping ada CH3. Ini kalau Mbak belokkan ke atas, nah kayak gini. Yang ini nih, saya belokkan ke sini. Nah, kan sama saja tuh dengan isopropil ini. Nah, inilah yang disebut isopropil benzina. Oke ya, lanjut kita masuk ke soal nomor 8. Perhatikan data kegunaan senyawa turutan benzina dalam tabel berikut. Pasangan antara rumus struktur dan kegunaan yang benar ya. Poin ke-1, ini namanya saya tuliskan di sini ya. Ini namanya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,3,5 tri metil benzina. Nah, kegunaannya untuk pengawet makanan salah. Yang untuk pengawet makanan adalah asam benzoat. Harusnya kegunaannya ini sebagai pelarut. Ya, pelarut pada industri. Itu bisa. Next, kita masuk. Nah, ini bentuknya untuk struktur sakarin. Berarti pemanis buatan betul, ya. Ini apa ini, guys? Kita lihat. Antara CH3 dengan NO2 itu kuatan CH3 ya. Maka ini poin ke-1. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi namanya untuk poin ketiga itu adalah 2,4,6 trinitro toluena atau sering disebut dengan TNT. TNT itu untuk bahan peledak ya, untuk pewarna diazo itu adalah anilin. Maka ini salah, ini salah. Sekarang kita masuk ke poin keempat. Ini adalah asam benzoat. Ya, asam benzoat itu untuk pengawet makanan. Maka ini salah. Ya. Next kita masuk. Ini adalah toluen. Toluen itu digunakan untuk pelarut senyawa organik betul atau pelarut senyawa karbon, gitu ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah 2 dan 5. Oke, next saya masuk ke soal nomor 9. Perhatikan persamaan reaksi berikut.
Nama senyawa Ki yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah, nah, ini ada nitro ya, nitrobenzena ditambah dengan H2. Ini adalah suatu reaksi reduksi ya. Nah, ini adalah suatu reaksi reduksi. Reduksi nitrobenzena itu akan menghasilkan anilin. Begitu ya. Maka Ki itu adalah anilin. Jawabannya adalah E ya. Begitu ya. Kita masuk ke soal nomor 10. Styrofoam merupakan salah satu produk kemasan makanan yang sulit diuraikan sehingga penggunaannya harus dibatasi. Rumus struktur senyawa turunan benzena berikut yang terdapat dalam produk kemasan tersebut. Styrofoam itu adalah sebuah polimer yang memiliki monomer, itu adalah stirena. Monomernya adalah stirena. Mana gugus stirena? Ini hafalan ya. Jawabannya adalah C. Ya, oke. Saya bahas 10 soal untuk uji kompetensi benzena ini ya. Semoga bermanfaat dan simak video makin privat lainnya. Assalamualaikum.